Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Nah, ini ada berita yang lagi viral, yaitu Anas Urbaningrum bebas dari lapas Sukamiskin. Nah, dulu kan sempat viral nih. Jadi ada statementnya Bang Anas ini yang menyatakan kalau terbukti menerima suap dengan kasus Hambalang ya kalau tidak salah pada waktu itu, gantung Anas di Monas. Nah, sekarang kan udah bebas, artinya ketika bebas dari dari penjara itu menyandang status terpidana. Jika terpidana otomatis terbukti secara sah dan meyakinkan melalui putusan hakim telah melakukan perbuatan pidana. Nah, sebelum kita bahas itu, yuk kita uh, feedback ke belakang perihal jejaknya Bang Anas Urbaningrum ini. Seperti apa? Mari kita ikuti bersama-sama. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Nah, Bang Anas Urbaningrum ini merupakan politisi yang sohor ya pada waktu itu, Demokrat ya pada waktu itu. Nah, seperti apa perjalanan kasus yang menimpa Anas Urbaningrum ini? Nah, ini bisa sahabat-sahabat saya baca di Detik nih. Detik. Karena saya juga sedikit lupa. Untunglah ada media ya, media cetak, media online di mana rekam jejak digital itu tidak akan pernah hilang, sahabat-sahabat. Jadi pada waktu itu Anas Urbaningrum kan menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru-baru ini kan sudah bebas. Ayo kita baca jejaknya. 2014, ya kan? 2014, hakim memvonis Anas 8 tahun penjara. Selain itu, dia wajib membayar uang pengganti kerugian negara 57,5 miliar dan 5,2 juta US dollar. Anas divonis terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Tak terima divonis 8 tahun penjara, Anas pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta hingga hakim menyunat hukuman Anas menjadi 7 tahun. Artinya ketika banding diputung menjadi 7 tahun dari 8 tahun. 2015 Juni masih tidak puas dengan potongan yang diterimanya. Hanya turun setahun, Anas kembali mengajukan perlawanan dengan harapan dibebaskan di tingkat kasasi. Namun bukannya bebas, Majelis Hakim Agungnya saat itu dipimpin oleh almarhum Artijo Al-Kostar. Nah, ini Hakim Al-Gojo nih. Justru melipat gandakan hukuman Anas yang divonis 14 tahun. Waduh, 2 kali lipat. Jadi dari 7 tahun ke 14 tahun. Udahlah. Nah, 2020 ini menjadi angin segar bagi Anas, di mana yang bersangkutan ini mengajukan yang namanya peninjauan kembali, sahabat-sahabat. Peninjauan kembali, di mana vonis dari peninjauan kembali itu hasilnya vonis Anas pun berkurang, ya kan, menjadi 8 tahun. Penjara dan denda 300 juta pada September 2020. Untuk uang pengganti tidak ada perubahan, yaitu Anas harus mengembalikan uang 57 miliar dan 5,261 juta US dollar. Itu kalau dibelikan bakso bisa jadi 2 RT. Bila tidak mau membayar, asetnya disita. Bila tidak cukup, diganti 2 tahun kurungan. Subhanallah. Dari tahun ke tahun pun berlalu, akhirnya Anas Urbaningrum ini bebas kemarin, ya kan? Nah, ketika bebas, tentunya beberapa wartawan tuh kan bertanya-tanya tuh, bagaimana dengan janjinya Bang Anas yang dulu tuh, perihal perihal gantung Anas di Monas jika terbukti itu. Nah, itu ya wartawan bertanya-tanya tentang itu kan.
Nah, apa jawabannya Anas? Sebentar sebelum kita bahas. Intinya sahabat-sahabat, jika orang itu sudah apa namanya bebas dari penjara, bahasa bebas ini kan ada banyak. Bebas karena putusannya onslah atau memang bebas murni. Ya, bebas murni karena memang tahanannya sudah umpama tahan 7 tahun dan menjalani selama 7 tahun, udah akhirnya bebas murni sahabat-sahabat. Nah, berdasarkan putusan pengadilan kan sudah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan yang namanya korupsi. Nah, kan gitu sahabat-sahabat. Nah, dari situ dapat kita ambil kesimpulan bagaimana dengan janji-janjinya yang dulu itu, yang keluar-keluar gantung Anas di Monas. Nah, ini jawabannya Bang Anas. Nah, jawabannya saya baca di detik ini. Jawaban Anas Urbaningrum soal janji gantung di Monas. Anas Urbaningrum tiba di rumah ibunya di Blitar, Jawa Timur saat ditagih janjinya soal gantung di Monas jika terbukti korupsi. Anas menjawab dia tidak bersalah. Ya apa kan sudah namanya sudah divonis itu kan udah secara sah dan meyakinkan jelas. Anas tiba di rumah ibunya dusun Sendung, Desa Ngaglik, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar sekitar 12.31 WIB Rabu. Anas diantar rombongan satu bus dari beberapa mobil yang diklaim datang dari Madura, wilayah Mataram, Surabaya, dan Bandung. Setibanya di rumah, Anas langsung sungkem kepada ibunya. Subhanallah. Saya kalau udah berbicara ibu itu subhanallah. Dah pasti kalau Bang Anas mengedepankan orang tuanya dalam hal ini ibunya, insya Allah kejayaan akan kembali kepada Bang Anas. Nah, udah berpelukan, meletakkan kepalanya sekian lama di pangkuan sang ibu. Semoga Anas sehat dan kuat terus, keluarga bahagia, kata Sriani sambil mengelus dadanya saat ditanya Detik Jatim, apakah ada pesan khusus sang putra dilansir Jatim? Nah, ini ketika ditagih janjinya. Kalau kan ditagih tuh. Nah, ini. Nomor 1, bahwa saya yakin tidak melakukan sesuatu yang dituduhkan. Itu keyakinan lahir batin dunia akhirat tidak akan pernah berubah sampai kapanpun karena saya yang tahu katanya. Apakah janji gantung di Monas itu lantas terhapus? Kalau sampean baca detail putusannya itu sudah terjawab sebetulnya, jawab Anas. Artinya Anas tetap kekeh merasa dirinya yakin tidak melakukan seperti apa yang divonis itu dan suara-suara yang ada di luar. Tapi apapun itu, walaupun faktanya terbukti secara sah dan meyakinkan itu melalui putusan majelis hakim hingga peninjauan kembali ini kan sudah sudah dilalui ya kan. Tapi terlepas dari itu semua ya, walaupun toh itu terbukti secara itu Anas mengakui terbukti, ya dah saya mengakui saya salah dan lain sebagainya. Tapi menurut saya gantung di Monas itu tidak perlulah dilakukan. Karena lebih baik nadar yang baik-baik saja. Ya kan? Kalau terbukti saya bersalah, saya akan muhasabah, saya akan meminta maaf, saya akan mengganti dan lain sebagainya. Jangan gantung di Monas. Kalau sampai gantung di Monas itu malah kan bunuh diri, malah perbuatan yang tercela dalam tinjauan agama. Kan gitu kan. Dan apapun itu, Bang Anas sudah menjalani yang namanya tahanannya sampai selesai hingga bebas. Dan jangan bebani lagi beliau dengan pemberitaan-pemberitaan yang dapat membuat yang bersangkutan tambah down. Intinya kita support, yang pasti Bang Anas sampai detik ini ya, Bang Anas detik ini sudah menyandang terpidana kan begitu. Tapi yang saya sampaikan tadi support, jangan pernah orang yang sudah terpidana janganlah diberitakan dengan A, B, C, artinya menguras membunuh karakternya dan lain sebagainya, jangan. Karena seorang di Indonesia berhak juga dia berkarya walaupun terpidana. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Intinya yang dapat kita bold adalah bahwasanya yang pertama, putusan itu sudah dijalani oleh Anas Urbaningrum dan sekarang sudah bebas, dan tugas kita bersama adalah bagaimana
Anas ini bisa berkarya walaupun di putusan itu saya baca haknya dicabut, minimal berkarya dengan karya-karya lain, karena saya yakin ini kan dulu pernah menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrat ya. Ada orang-orang yang tentunya memiliki potensi yang besar. Kita support potensi yang besar itu bisa diaplikasikan selain di bidang politik, di bidang apa ya kita tidak tahu nanti. Demikian sahabat-sahabat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdaril azim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله